baik aspek kata-kata, pilihan kata-kata, pertimbangan dan diskusi. Tapi saya menemukan dia ternyata betul-betul saya merasa dia sebenarnya orang yang sangat lembut dan tidak pernah marah.
Nah, sebetulnya saya tidak terlalu mengenal beliau ya karena bidang saya kan selama ini di musik ya, lebih banyak di musik. Tapi saya juga sering membaca bahwa beliau ini seorang tokoh pergerakan yang mendukung hak kebebasan hak asasi manusia ya, dan Komnas HAM juga ya. Jadi mungkin ini buat saya juga kesempatan untuk lebih mengenal lagi, dan nanti dengan adanya buku yang akan diluncurkan ini. Harapan saya sih nanti saya juga bisa baca bukunya juga, jadi bisa mengenal lebih jauh lagi. Nilai-nilai tentang kesadaran kita bahwa kita jangan sampai kejadian-kejadian peristiwa tragedi kemanusiaan hak asasi manusia ini untuk terulang kembali di masa yang akan datang. Karena saya sebagai generasi muda tentunya tidak akan mau di masa saya nanti akan terjadi lagi terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini. Untuk karena itu saya menyarankan supaya generasi muda untuk ikut berorganisasi tentang keadilan, HAM, ikut berorganisasi untuk berjuang dan mengungkapkan kejadian-kejadian yang sebenarnya belum terungkap dan mereka para korban belum mendapatkan rehabilitasi dan belum diakui. Demikianlah rangkaian acara kita malam ini. Malam ini dengan mengenang Asmara Nababan, kita merayakan pentingnya keteladanan, baik keberanian, kejujuran, hingga kebersahajaan dalam memperjuangkan HAM dan demokrasi di Indonesia yang telah dicontohkan oleh beliau. Semoga Tuhan mendengar doa-doa yang kita daraskan malam ini. Semoga api semangat tetap berkobar untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Untuk Pak As dan sepatu sandalnya, bila surga memang ada, pastilah Bapak ada di sana. Kebetulan saya percaya surga itu ada. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum pulang, mari kita mendengarkan persembahan penutup dari Sanggar Akar.
Rana Baban, bahwa dia memang tempat mengadu, dia orang yang listening, kemudian dia menghargai pendapat gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak keras ya, bukan juga dia nggak marah sama saya kalau salah gitu. Yang bisa saya simpulkan ternyata dia di luar rumah dan di rumah tuh sama juga gitu. Dia juga tempat pengaduan kami, kemudian dia juga menghargai perbedaan pendapat. Dia tidak tidak otoriter memaksakan kehendaknya gitu ya. Berbeda pendapat tetapi misalnya dengan saya berikan contoh, tetapi saya harus memberikan argumentasi. Jadi tidak, ya saya mau gini apa argumentasinya, dan itu saya harus bisa menjelaskan sampai cocok dengan argumentasi saya. Jadi misalnya kalau dia bicara perspektif gender, kan ada juga yang beda di luar dan di rumah, dan dia sangat terapkan sekali gitu. Perspektif gendernya anak saya, ada laki dan perempuan, dia treat itu equal, tidak membedakan bahwa apalagi saya di Batak bahwa anak laki itu mempunyai hak prerogatif yang lebih dari perempuan, dia tidak terapkan itu. Jadi bekerja ya perempuan bekerja, yang laki juga harus bekerja, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya lihat, dan yang paling saya bersyukur adalah kalaupun ada kesulitan, dia nggak pernah kelihatan membawa ke rumah itu depresi. Atau dulu misalnya kami baru kawin, tidak punya uang, terus kok nyuring-uring, itu nggak pernah aku lihat. Dan berani minta maaf kalau salah. Dan dia terapkan itu. Jadi saya saya orang yang nggak juga bisa bohong sama dia gitu. Kalau mungkin saya butuh waktu dan saya ngomong dan lalu dia tidak judgement saya, lalu mengutak-ngutik persoalan lalu, misalnya 10 tahun lagi kamu dulu, itu nggak pernah ke saya. Justru karena dia begitu, jadi saya sangat hati-hati. Bukan terlihat di luar, itu sama juga yang terlihat di rumah atau kesehari-harian dia. Seorang sosok sederhana, rendah hati, lalu banyak berpikir, banyak mendengar, dan selalu siap untuk membantu. Dia adalah tidak kekerasan, dia selalu menolak cara keras. Kalau dia hidup menghadapi apa yang terjadi di Ahmadiyah dan yang terakhir ini, pasti dia akan lebih mengajak, menggugah hati untuk bergerakan bersama-sama ketimbang satu reaktif. Jadi kesadaran. Jadi peristiwa ini harapannya terakhir.